Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali Ya. ini pada awal pekan, tapi sepertinya hingar-bingar, hiruk-pikuk seperti masih Yes. nggak terkendali. Ini kan sudah selesai ya rapat panja RUU Hmm. TNI di Vermont itu, tapi sampai sekarang itu di media sosial masih heboh banget dan jujur saya sendiri terkejut-kejut itu Mbak Agi dengan cara penanganan dari apa Iya, terhadap pengunjuk rasa kemarin itu ya atau betul. yang disebut menggeruduk itu. Kemudian kok kenapa Hmm. sih mesti TNI mengerahkan kendaraan tempur ke situ seolah-olah negara ini mau perang. Ini kan nambah bikin jelek. Kedua, kenapa sih mesti menggunakan Deddy Corbuzier yang tone-nya itu pasti selalu negatif kalau menangani soal-soal begini dan dia cara komunikasi dia ya harus kita mesti ngomong jujur dia jelek sekali yang itu membuat orang bukannya malah membantu tapi malah membuat orang antipati gitu ya. Bukan kalau antipatinya kepada Deddy Corbuzier nggak apa-apa tapi kalau kepada institusi Kementerian Pertahanan dan TNI itu juga makin buruk kan gitu. Padahal kita sendiri melihat ini mesti proporsional ya. Saya kira memang orang kemudian kenapa khawatir banget dengan tentara itu kalau kembali ini kan memori lama ya Mbak. Ya, kita recall Betul. gitu kan banyak yang protes ini kan mayoritas ya bukan bukan Gen Z ini adalah orang-orang tokoh-tokoh senior yang mengalami masa ketika Orde Baru, ketika TNI pada waktu itu luar biasa ya ketika dui fungsi itu kan merambah seluruh sektor eh, Hmm. di pemerintahan ya Mbak Agi, departemen, kementerian, lembaga semua dimasukin oleh TNI dan itu kan sudah direvisi sebenarnya dengan pada reformasi ya dengan reformasi TNI back itu basic itu disebutnya gitu. Yang jadi persoalan justru sekarang itu kan malah harusnya yang jauh lebih serius itu soal Polri ya kemana Polri itu udah Betul. kemana-mana dan terbukti kemarin pada Pilpres dan pemilu legislatif kemarin kan bagaimana Parcok itu luar biasa perannya. Ini yang saya khawatirkan itu adalah ini aman-aman aja RUU Polri kita sibuk dengan RUU TNI. Sekali lagi bukan menafikan bahwa ini juga penting dikritisi, tetapi bahwa kalau kemudian semua energi kita ditumpahkan untuk urusan TNI, sementara nanti tiba-tiba Undang-Undang Polri itu melenggang, baru kalian lagi itu. Padahal sebenarnya yang disebut sebagai dalam Orde Baru bentuk baru, ya sebenarnya keterlibatan polisi dalam politik dan kita juga kemarin malah menyinggung polisi itu jauh lebih berbahaya karena dia sipil begitu ya. Kalau kalau kayak TNI begitu masuk ke wilayah politik itu dunia internasional langsung watch gitu ya Mbak ya langsung ini militeristik itu. Tapi kalau Polri nggak bisa karena dia kan memang sipil. Tapi jangan lupa dia sipil bersenjata dan wilayah kewenangannya itu luar biasa bukan hanya Kamtibmas tapi juga soal terorisme, narkoba, kemudian sampai urusan administrasi berkaitan dengan STNK dan sebagainya kan semua ditangani oleh polisi sampai urusan jalan raya kan. ini ini dia jadi super body gitu loh. Saya baru melihat misalnya yang mengingatkan soal ini ada Selamat Ginting tentu yang dalam wawancaranya dengan saya itu mengingatkan soal itu. Kedua Profesor Yudi Krisnadi ini mantan dia DPP Golkar dan mantan duta besar di Ukraina dan dulu Menpan RB ya. Dia juga mengingatkan Hmm. itu lewat wawancaranya di mana di Keadilan TV kalau tidak salah dia juga mengingatkan mesti diwaspadai itu soal kepolisian. Please teman-teman mulai bagi anu ya fokus perhatian. Silakan terus jangan tapi jangan semua tenaganya dihabisin untuk TNI karena sekali lagi kita tidak mau menafikan TNI-nya ya, bahwa itu juga jadi ya, perlu dikritisi, tapi nggak segitunya banget gitulah kira-kira gimana ya ngomongnya. Saya takut ini banyak yang sensitif juga kalau saya ngomong begitu, dianggap kita mesti belain belain TNI, bukan itu kita cuma ingin proporsional gitu ya Mbak Ki. Iya, betul. Kalau saya melihat juga demikian ya Mas Yesu. Hmm. Jadi ini seperti ada di masa Jokowi itu seperti ada perlombaan Hmm. untuk memperluas kewenangan begitu. Hmm. Dan di masa Jokowi juga, sorry to say, kita melihat TNI itu seperti dianaktirikan gitu Iya. kan. Hmm. Dan persenjataannya juga persenjataan-persenjataan lama yang tidak diupgrade begitu. Terus walaupun kita lihat anggarannya itu besar, tapi itu dibagi banyak ya, Mabes TNI. Jauh kalau sama polisi sendirian. Kalau polisi sendirian, ada Mabes TNI, ada 3 Matra, dan anggota Kemenhan. Kementerian Iya. Pertahanan itu sendiri gitu. Jadi dibagi menjadi 5. Jadi
Iya, makanya ketika bukannya kita apa, tapi kalau kita memahami ya bagaimana ketika Prabowo itu kemudian menjadi Menteri Pertahanan, itu dia begitu ingin sekali Hmm. untuk belanja ini, belanja itu, apa Hmm. kapal selam lah, persenjataan apa dan sebagainya gitu, untuk menggantikan yang sudah usang itu tadi. Tapi tentu saja kan sebetulnya tidak bisa itu langsung dilakukan sekaligus, begitu banyak juga yang protes. Tapi kalau anggaran untuk Polri ini memang anak emas dari Hmm. Jokowi, karena Ya, memang Jokowi bukan orang militer, dia tidak bisa begitu saja menguasai TNI walaupun dia sebagai apa presiden adalah panglima tertinggi begitulah ya Mas Hersu. Tapi kalau di Polri yang kita tahu geng Solo itu lebih banyak yang lebih melekat kepada Pak Jokowi adalah polisinya begitu kan. iya, iya, iya. Dan semua menikmati itu. Kalau di TNI kan banyak senior-senior yang terutama yang tumbuh bersama dengan apa militer 70-an ke atas gitu ya, yang sudah mereka mulai mengadopsi civilian value gitu dan termasuk Mm-mm. salah satunya adalah Pak SBY yang menjadi Iya, ketua tim reformasi. betul. Dia masih akan menggonggong ini ikut menjagain TNI ini gitu loh. Mm-mm. Kalau Iya, polisi iya. praktis nggak ada yang sama sekali menggonggong di antara seniornya itu gitu. Relatif tidak ada. Ada satu dua orang lah, orang seperti Pak siapa ya Ugroseno misalnya mantan Wakapolri dan sebagainya masih, tapi nggak Mm-mm. banyak seperti yang dilakukan oleh di kalangan TNI gitu. Iya, iya, betul. Itulah yang terjadi dan kita bisa membaca situasi kebatinannya Pak SBY, Hmm. melihat situasi saat ini, bagaimana anaknya ketika itu untuk mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dia apa pensiun dini begitu, Hmm. itu memberikan contoh sebetulnya kan Mas Hmm. Hersu. Hmm. Dan apa eh, dan kita lihat juga seperti Ibu Mega saat ini, yang polemik yang sekarang ini terjadi, Hmm. saya Hmm. lihat ada trending itu tolak RUU TNI dan juga trending itu Hotel Fairmont. Tentu saja ya karena ini nanti kita bahas juga soal itu dan satu lagi trendingnya itu PDIP. Hmm. Jadi karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu memang ditandatangani disahkan di masa PDIP Hmm. begitu dan langsung pada hari itu juga langsung diundangkan gitu ya oleh Seskap ketika itu Pak Bambang Kesowo. Dan itulah kenapa pada tahun yang lalu Ibu Megawati ini kan demikian keras menyatakan bahwa menolak revisi Undang-Undang TNI karena kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi kembalinya dwi fungsi ABRI. Padahal Ya, dwi fungsi ABRI itu sendiri sudah di stop gitu pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 34 2004 yang ditandatangani oleh Megawati tersebut gitu. ya. Oke. Sekarang mari kita juga ajak ya kita kita ajak realitasnya di lapangan seperti apa yang dihadapi ini. Kalau kalau dari seorang militer menghadapi medan tempurnya ya, medan tempurnya TNI dalam kasus dalam Mhm. rancangan undang-undang TNI ini. Ya karena menurut saya itu sebenarnya lebih pada kesalahan dalam komunikasi politiknya dan juga keputusan untuk melakukan rapat kerja di apa di Mhm. hotel itu kan menimbulkan kemudian antipati ya karena sekali lagi background ini background bahwa memori buruk masa lalu dengan TNI di era Orde Baru Mhm. itu masih sangat melekat buat buat Betul. para banyak yang tokoh-tokoh senior gitu. Kalau anak-anak Mhm. yang sekarang malah lebih banyak ke polisi karena mereka realitasnya hidup dengan polisi. Tapi kan saya lihat kebanyakan ini aktivis senior-senior ini yang soal TNI nggak bisa disalahkan seperti itu gitu ya. Dan kemudian cara dari TNI juga menghadapi itu yang saya kira tadi yang kurang tepat buat Kemenhan dan juga kepolisi TNI yang kurang Mhm. tepat. Coba kita kita ini kan ya kita beberkan fakta-faktanya Mbak Agi dan bagaimana dinamika di kalangan di media sosial supaya nanti senior-senior di TNI juga Kementerian Pertahanan nggak nganggap kita bahwa cuma nyinyir aja bisa nyinyir dan omong-omong doang gitu. Mudah-mudahan terbuka Ya, pikirannya ya gitu ya Mbak Agi. betul, betul. Yo, oke, Iya, mari kita bahas itu Mbak Agi. iya, salah satu kesalahan besar kalau saya melihatnya Mas Ersu dengan pengangkatan Deddy Kobuze ini sebagai Hmm. staf sus dan staf susnya juga di bidang komunikasi begitu. Padahal komunikasi dia itu sangat-sangat buruk begitu dengan cara-cara yang tidak elegan kalau kita melihat. Ya, oke lah dia Kalau sebelumnya sudah untuk menjadi infotainment kelas itu dia cocok ya, kalian Mbak Agi ya. cocok, Hmm. cocok. Hmm. Itulah makanya kemudian banyak netizen juga yang menyebutkan, jangan salah, ini Deddy Kobuze ini berbicara ya, dia akan mengunggah sebuah video di
akun DC Kemenhan begitu, ini di luar akun Deddy Kobuze yang itu untuk pribadinya dia. Sementara setelah dia menjadi Stafsus, ini kemudian membuka akun baru. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana cara berkomunikasinya Nah, sebagai oke. Stafsus tetap saja seperti halnya kalau dia berkomunikasi sebagai selebriti begitu. Iya Dan beda bro. Kita tonton dulu deh ya, Mbak supaya oke, oke, kita orang tonton. oh ya. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah, ini medan tempurnya beda, Bos. Ya, beda dengan Anda waktu lama ini. Ketika Anda di Kemenhan yang Anda hadapi beda komunitasnya. Ini komunitas orang-orang yang Ya, lebih kritis, yang lebih intelek dalam hal ini. Kalau komunikasi Anda tetap seperti ini, kayak lagi-lagi mengulang kasus ini dong ya, kasus makan siang bergizi gratis dulu ya, yang ya. jadi malah alih-alih membantu pemerintah malah membuat tambah downgrade gitu ya. Betul, betul. Itu terjadi, Mas Hersu ya. Dan ini lucunya, Deddy Kobuze ini juga membuka akhirnya. Dan saya rasa itu salah satu kesalahan juga sebagai seorang komunikator dari Kemenhan ya. Dan ini sudah diduga sih sebetulnya. Kemampuan dia adalah untuk menginfluence Hmm, orang-orang yang ada di TikTok. hmm, Orang-orang yang di TikTok, sebagian yang ada di Instagram gitu ya. Instagram kan banyak juga mereka-mereka yang setengahnya lah kurang lebih begitu adalah mereka-mereka yang kurang berpendidikan, tapi selfie-selfie begitu ya, hmm. untuk branding diri apa dan sebagainya. Instagram banyak seperti itu. Sementara kalau di TikTok yang disebut sebagai kandang monyet ini memang terjadi setiap hari itu jutaan komunikasi dari mereka yang kurang berpendidikan begitulah. Hmm. Dan penggemar dari Deddy Kobuse ini kebanyakan ya seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi mereka yang kurang membaca
dan tidak bisa menelaah situasi, kurang baca artinya kurang baca berita, juga mungkin buku yang lainnya. Deddy Corbuzier mungkin pembaca buku ya, karena dia lumayan berpendidikan sebagai ia masuknya ke dalam kategori psikolog lah, sesuai dengan pendidikannya kalau Deddy Corbuzier. Tapi sebagai seorang psikolog itu artinya bahkan netizen kemudian melihat, nah dari psikolog itu dia tahu bahwa followernya itu kebanyakan ya itu. Jadi ketika tadi dia berbicara itu, sebetulnya ditujukannya adalah untuk memengaruhi itu begitu. Dia ini kan buzzer besar Mas Hertu dalam hal ini yang kemudian diangkat sebagai komunikator begitu. Dan salah satu kesalahan dari kalau saya melihat ya dari jawaban ini kan banyak sekali, ada ribuan komentar apa namanya selain di kalau di tempat dia di Kobuzinya sendiri karena DC Kemenhan ini masih kurang populer maka hanya ada ratusan komentar. Tapi di luar itu yang kemudian membawa video tersebut ke akun-akun yang lain gitu, mendownload dan kemudian mengupload lagi itu banyak sekali dan ada ribuan komentar soal ini begitu. Dan salah satu apa yang menurut saya dia kurang teliti adalah ketika dia menjawab salah satu pertanyaan netizen. Padahal komentar netizen itu banyak yang tidak dia jawab, tapi satu ini dia jawab. Seperti ini Mas Hirsu. Kenapa di hotel? Kenapa TNI perlu jabatan sipil? Kenapa tidak mau mendengar atensi masyarakat di sosial media? Rakyat siapa yang didengar? Apakah jabatan di TNI tidak cukup? Kemudian dia menjawab, hotelnya tidak bayar. Karena di Senayan milik Setnek. TNI tidak masuk ke jabatan sipil. Ini dengan dia mengatakan hotelnya di Senayan tidak bayar, ini lalu siapa yang membiayai? Negara yang membiayai. Kan DPR itu sendiri sebetulnya sudah memiliki biaya, begitu kan? Iya ada. Apalagi untuk konsinyering seperti ini kan itu sudah dijelaskan. Mereka walaupun sekarang ada efisiensi, tapi sebenarnya dana untuk konsinyering itu tetap ada. Itulah makanya tadinya rencananya 4 hari menjadi hanya 2 hari. Tapi dengan Deddy Corbuzier menjawab seperti ini, orang lalu bertanya, jadi siapa yang keluar biaya? Karena bagaimanapun ini keluar biaya besar, Mas Hersu. Kita lihat di Hotel Fairmont tersebut paling murah itu per malamnya itu 2,4 juta. Sementara ini saya melihat saja di kilat.com ya, dia melakukan sebuah analisa biaya. Untuk Ruby Room dengan kapasitas 120 orang, biaya rapat yang harus digelontorkan pemerintah adalah 125 juta. Ini kalau pemerintah yang bayar gitu ya. 125 juta kali 2 hari itu 250 juta. Dan kemudian ada biaya yang lainnya lagi, yaitu biaya perorangan. Sementara untuk kamar, di mana kemungkinan panitia kerja Panja RU ini menginap, harga per kamar dibanderol 3,5 juta. Tarif di sana itu di atas 2,4 juta. Ada yang 4 juta, 4,5 juta. Apabila dikalikan 120 orang selama 2 hari, maka pemerintah harus membayar biaya menginap di hotel 840 juta, yaitu kamar 3,5 juta kali 120 kali 2 itu 840 juta. Dan kalau kita sebagai yang pernah meliput gitu, kalau saya dulu memang salah satu wartawan di DPR, Mas Hersu. Untuk acara-acara yang seperti ini tetap mendapatkan uang saku begitu karena istilahnya mereka dapat SPJ lah karena keluar dari rumah dan kemudian menginap. Dan yang ada di situ tidak hanya anggota DPR, banyak juga ya kan undangan atau pihak-pihak yang terkait juga baik dari pihak pemerintah begitu. Jadi SPJ-nya per orang saja berapa begitu. Jadi memang disinyalir ini menghabiskan uang miliaran begitu kan. Nah, yang menjadi korban juga dari ini jadi saya melihat Corbuzier ini seperti asal mangap lah begitu ya, asal ngomong begitu. Dan apa yang dia katakan ini akan dipercaya oleh orang-orang di TikTok dan kemudian disebarkan oleh buzzer apa dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini kemudian menjadi oleh netizen akhirnya diteliti begitu kan, seperti biasa netizen Indonesia itu kan sangat-sangat julid kan. Akhirnya diteliti dan diketahui bahwa Hotel Fairmont itu adalah salah satu bisnis dari keluarga Cendana, dalam hal ini adalah Mbak Titi. Jadi ini betul-betul kemudian dikuliti betul Mas Hersu karena Senayan Trikarya Sempana itu nama perusahaan tersebut begitu. Ini adalah sebuah patungan kajimnya. Saya baca ini tulisannya kecil sekali ya. Ini kita bisa baca di Tempo Data Science. Jadi PT Senayan Trikarya Sempana itu adalah patungan Kajima Overseas Asia dari Jepang ya. Dan PT Aditya Wirabakti ini milik Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Yang dimana dalam hal ini
mereka ini memang mengelola kawasan Senayan Square begitu. Jadi Senayan Square itu salah satu yang menjadi menjadi ini ya Mas Hersu, menjadi bisnis mereka begitu. Senayan Square ini banyak loh yang di apa namanya yang dikelola. Di sana ada Plaza Senayan. Mm-mm. Terus kemudian ada blok perkantoran itu menjadi ada blok 1, blok 2, blok 3 begitu ya. Selain itu juga masih ada yang lain termasuk ya Hotel Fairmont ini. Jadi memang kawasan tersebut kan ini dimulainya tahun 91 Mas Hersu, Mm. pengelolaan tersebut oleh PT eh, eh, apa Trikarya STS itu tadi begitu ya. Jadi 91 Pak Harto masih berkuasa. Yang artinya memang ini proyek dari sejak zaman Orde Baru begitu. Termasuk kawasan yang sekarang dipakai oleh Hotel Fairmont. Dan ini bentuknya adalah BOT, Build, Operate, Transfer ya. BOT itu biasanya kalau saya berkantor di Kuningan dulu itu 30 tahun, itu menjadi lahannya Kementerian Kehakiman, BOT 30 tahun. Nah, kalau ini lebih lama lagi, mungkin karena investasi yang digelontorkan itu besar, itu 40 tahun. Yang artinya dari 91 berarti baru tahun 2031 nanti gitu BOT-nya tersebut selesai. Nah, ini akhirnya dikuliti betul oleh netizen yang kemudian tidak tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Corbusier juga dan kemudian juga memperlihatkan sentimennya ini kan takut kembali ke Orde Baru, begitu Iya, kan? Tapi betul. ini apa namanya? Jadi ke bawah-bawah semua jadinya Basically gitu ya. ya, ini takut kembali ke Orde Baru. Nah, bukan kebetulan ini ya, kok ya Fairmont ini adalah bisnis dari salah satu bisnis dari Mbak Titi, gitu ada nama di dalamnya. Apalagi mereka menguasai 90% saham itu tadi. Dan akhirnya orang melihat Prabowo sebagai bagian dari Orde Baru, begitu kan? Jadi ini betul-betul ini apa ya? Dan mereka tidak, kalau saya melihat, mereka sepertinya tidak berkomunikasi lebih dulu dengan orang-orang yang mengalami trauma Orde Baru tersebut. Trauma represif dari dari ABRI ya ketika itu dari ABRI yang di mana tapi lebih menonjol adalah tentaranya ketika pada saat ada Wawan terbunuh, Ibu Sumarsi, apa dan sebagainya sampai sekarang masih ada aksi Kamisan dan sebagainya. Ini kan termasuk yang sekarang menggelontorkan petisi Mas Irsu karena trauma mereka memang terhadap tentara, bukan kepada polisi ketika itu. Padahal ketika Pak Jokowi ini berkuasa, banyak yang traumanya itu dengan polisi. Apalagi sekarang hampir tiap hari selalu ada kasus yang dilakukan oleh polisi, sehingga orang mengatakan polisi jahat. Kalau ada polisi yang baik, bahkan sampai-sampai mereka mengatakan itu oknum. Ini kan sudah ini ini Nah, memang udah bingung kita memulainya dari mana, iya ya, rusaknya dan memang. eranya media sosial seperti itu. Itu satu itu ya. Kemudian udah habis kalau Dedi ya. Soal ini ya penempatan kendaraan tempur itu untuk apa gitu loh. Nakut-nakutin para aktivis atau apa gitu. Ini kan salah ini cara seperti ini nih. Saya nggak ngerti juga. Ini keputusan dari Mabes TNI atau dari mana itu atau dari Kodam Jaya, Mbak, kendaraan itu yang ditempatkan di sana itu. Iya, saya tidak tahu ini keputusan dari mana nih Mas Ersu penempatan Yang ini jelas kita menyimak pernyataan betul. dari Kapus Pen ya, Maijen Haryanto yang dia menyatakan itu untuk bantuan pengamanan. Loh, bantuan pengamanan apa? Emang ini perang gitu ya. Kalau ini kan urusannya bantuan keamanan itu ya itu polisi lah cukup di situ dan polisi pun sebenarnya menurut saya itu polsek aja udah cukup itu polsek mana itu Mbak kalau di situ tuh Jakarta Pusat ya polsek Tanah Abang Jakarta atau Pusat. Hah? Iya, Jakarta Pusat atau Selatan? Mungkin masih pusat ya. Jakarta Pusat ya ya Jakarta Pusat Pusat kan Senayan kan Mas ya pusat. Iya. cukup polisi kenapa masih itu kan aduh kenapa mesti oke. Inilah memang ya TNI sepertinya ini memang agak gagap komunikasi ya Mas Ersu. Agak ya kaget juga dia ngadepin situasi ini kan gitu. Betul, karena mereka juga sepertinya kan kalau kita ingat ya, ini tweet dari tweet dari Ibu Sumarsi. Akhirnya Ibu Sumarsi ini jadi aktif ya di Twitter. Dia mengatakan begini, Hotel Fairmont Jakarta jadi saksi. Minggu 4 Agustus 2024, korban atau keluarga korban penculikan aktivis 9798 diberi uang masing-masing 1 miliar. Oh Jadi ya? seperti uang pinjaman lah. Iya, ini memang tahun yang lalu terjadi itu Mas Ersu. Jadi kemudian pada Sabtu 15/3/25 ini di Fairmont juga kejadiannya, masyarakat sivil reformasi menyampaikan pendapat atas revisi Undang-Undang TNI bukan unjuk rasa terhadap Hotel Fairmont.
Ini adalah sepertinya dia menjawab bagaimana sekarang ini Hotel Fairmont melalui satpamnya itu kemudian Melaporkan anu ya melaporkan. koalisi ya, masyarakat sipil itu ya. Betul betul. Betul, yang sebetulnya orang-orang kontras itu ya, kemudian melaporkan kontras dan juga koalisi masyarakat sipil itu ke Polda Metro Jaya, bagaimana mereka Apa diduga apa ini. urusannya Satpam? Pasti manajemen lah yang perintahkan. Walaupun kita Iya, tahu di dan Jakarta itu Satpam itu kebanyakan kan outsourcing ya Mbak Gia. betul dilatih oleh Polda Metro Mas Ersu, apalagi Mm-mm. untuk hotel sebesar itu. Nah, kemudian orang melihatnya sebagai Hotel Fairmont melaporkan para aktivis tersebut. Mm. Mm. Nah, Fairmont adalah milik Cendana. di 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 ini apa netizen Eh, atau ya masyarakat ya kemudian pokoknya udah, ini udah seperti salah itu. kaprah semua deh gitu ya. Iya ya, tapi kita bisa memahami hal tersebut Mas Ersu. Itulah ini faktor komunikasi. Kenapa ketika mereka sudah diberikan uang 1 miliar ketika itu ya, ini kan tidak hanya masalah uang, jangan hanya berhenti di situ, tapi diajak berdialog tentang bagaimana sih situasi saat ini Saya nggak yang ngikutin itu sebetulnya. uangnya dari mana itu ya Mbak waktu itu ya. Saya belum menelusuri ya. Saya juga lupa itu kejadiannya siapa yang memberikan apa dan sebagainya begitu. Tapi kalau tidak salah, ya ini sebagai bentuk penolakan juga apa ya ketika itu kan memang sedang sedang ramai Prabowo akan naik menjadi presiden, terus kemudian soal HAM-nya ini kembali diungkit apa dan sebagainya. Kemudian ada acara ini begitu. Jadi sepertinya memang jadi berkaitan apalagi ada di hotel yang sama. Dan Hmm. netizen juga mengatakan begini, loh kalian tidak tahu bahwa ketika dulu COVID itu semua hotel lockdown apa dan sebagainya. Tapi Fairmont ini seperti biasa, ada dine in, orang bisa makan di situ dari luar. Apakah ini termasuk salah satu hotel COVID? Saya juga belum menelusuri ya. Ada beberapa di Jalan Sudirman itu saya tahu memang itu adalah hotel COVID yang kemudian ditunjukkan juga oleh Sandiaga, oleh Pak Luhut ketika itu. Tapi apakah Fairmont ini salah satu hotel COVID? Mungkin mungkin juga. Tapi kalaupun hotel COVID itu tetap harusnya ada Ya. apa SOP begitu yang ketat gitu. Tapi ini netizen mereka menyatakan seperti itu. Ini salah satu hotel yang bisa saya kunjungi ketika COVID dahulu begitu. Jadi artinya memang ada keistimewaan begitu. Yang dikaitkan dengan Candana, kaitkan dengan Pak Prabowo, dan sekarang dikaitkan dengan penolakan RUU TNI ini. Gitu. Iya. Iya, saya menduga nih TNI memang sudah lama nggak main-main politik itu kan, karena mereka sudah Ya, sejak tahun 98. Jadi ketika ngadepin gini, ini gaya kayak tentara gitu komunikasinya dan sebagainya. Kalau ada kendaraan tempur dibuat keren ke situ untuk pengamanan tuh, aduh bener-bener nggak masuk akal itu ya. Itu saya. betul. Orang makin marah Mas Ersu. Itu dia Dan gitu satu loh. Mas Ersu tahu, karena saya juga jagain, saya tahu apa yang terjadi begitu sesudah adanya apa pengerudukan dari masyarakat sipil. Padahal Sabtu cuma sore itu bukan ya pengerudukan pengerudukan itu juga kan ya sih. Mbak ya. Ya. Iya, sebenarnya kan hanya 3 orang saja. Jadi kalau Mm-mm. penggeruduk itu yang menggeruduk jumlahnya lebih besar begitu ya daripada mereka yang digeruduk. Biasanya kan seperti itu. Nah, sesudah itu terjadi, itu memang saya baca di komunitas bareng warga itu ada di X, itu tidak tidur Mas Hersu. Jadi Hmm. mereka ini menjagai di sana dan itu rampur itu tadi kendaraan tempur itu sudah ada di hotel tersebut sehingga mereka mengambil gambar itu dengan berjalan cepat begitu ya di sebelah di apa namanya di jalan hotel di sekitaran hotel Fairmont tersebut kemudian sambil merekam. Ini ramai betul di X begitu. Ini pemirsa dapat melihat juga dan kemudian saling bersaut-sautan. Mereka yang ada di luar saya mau gabung ke sana apa dan sebagainya. Itu tidak tidur. Masyarakat Hmm. tuh sampai tidak tidur untuk ngejagain Sampai ini ada begitu. yang bawain sahur segala macam ya Mbak ya. Iya, sampai dikasih tahu di sini nggak ada makanan yang buka, yang buat sahur apa dan sebagainya susah carinya. Jadi kalian yang mau ke sini bawa sahur sendiri-sendiri ya. Oke, ada di sebelah mana meeting pointnya, miponya? Saya ada di sini di foto, saya di sebelah sini di foto apa dan sebagainya. Saking khawatirnya terhadap kembalinya Orde Baru dan juga di fungsi ABRI ini. Coba kalau seandainya dan ini diperburuk ya, diperburuk karena sepertinya pada pasal 47 dari hasil revisi ini masuk ke untuk dianggap sebagai jalan untuk masuknya Teddy begitu. Sehingga Teddy itu tidak perlu Mayor Teddy yang sekarang menjadi letkol ya, itu sehingga dia tidak perlu resign begitu. Kan padahal sebelumnya sudah dibahas rame-rame bagaimana peraih Adi Makayasa angkatan Teddy tahun 2011 dari Akmil itu saja pangkatnya masih kapten. Dengan segudang prestasi, dengan menjadi apa namanya siswa terbaik di sebuah sekolah di Amerika juga.
Teddy kan juga sekolah di Amerika juga, dan S2-nya juga di Australia apa dan sebagainya, sebagai lulusan juga yang terbaik begitu ya. Jadi ini dan teman-teman yang lain juga masih kapten gitu Mas Hersu. Ini kan berarti ada dua lompatan apa namanya pangkat begitu ya. Nah, ini yang makin memperburuk. Ini makin memperburuk dari revisi Undang-Undang TNI ini. Dianggap sebagai ada anak emas. Anak emas ini adalah dulu ajudan atau asisten ajudannya Jokowi yang merupakan kesayangan anaknya Jokowi juga, anak emasnya Jokowi. Sekarang diberikan kepada Prabowo menjadi anak emas Prabowo dan kemudian dibuatkan revisi Undang-Undang TNI ini supaya tidak ada yang menggugat, supaya dia aman-aman saja masuk di dalam dan tidak perlu mengundurkan diri begitu. Ini yang membuat makin buruk situasinya. Kalau kita review sedikit ya, ada beberapa catatan kita ya. Kalau secara kronologis kan, satu tentu saja sosialisasi dengan rencana revisi Undang-Undang TNI itu sendiri yang kelihatannya kurang efektif dan jadi sehingga menimbulkan resistensi dari publik. Kedua, keinginan itu untuk cepat-cepat menyelesaikan itu sehingga kemudian harus di hotel dengan alasan karena mengejar masa reses. Ketika kemudian Ketua Komisi 1 Utut tuh jawabannya seperti itu, sengak yang dia menyatakan kenapa kok cuma kita dikritisi, sebelumnya juga sudah ada pembahasan undang-undang kejaksaan dan sebagainya di hotel yang juga tidak kalah mewahnya, nggak dipersoalkan, itu kan kelihatan sangat dia defensif. Dia tidak menyadari bahwa orang itu sekarang marah karena dalam situasi pemerintah katanya melakukan penghematan dan kehidupan rakyat juga makin berat, banyak orang di PHK, tiba-tiba mereka milih itu di hotel mewah. Itu kan yang mereka tidak sadari itu. Kemudian ketika digeruduk itu sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur itu kan cuma hanya 3 orang. Udahlah diterima, disuruh kalau perlu. Ini kalau saya membayangkan ya dari pimpinan DPR waktu itu Komisi 1, suruh mereka duduk di depan. Oke, sampaikan apa yang jadi tuntutan Anda. Mari nanti oke ya sudah diterima ya gagasan Anda, kami melanjutkan masukan Anda, nanti akan kita bahas. Pulang itu selesai, nggak akan jadi berita yang ramai seperti sekarang gitu ya Mbak Agi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ya, yang ketiga. Yang keempat soal tadi Ranpur yang ditaruh di hotel tuh ngapain gitu, wong yang dihadapin jelas anak 3 tadi kok yang dari kontras gitu, dan mereka juga tidak akan membahayakan gitu. Anak-anak ini Tidak namanya bawa kontras senjata. ya. Ya kontras Bawanya kan mereka pistol bukan senjata. anti kekerasan kan begitu. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir yang Anda sebut tadi soal Deddy Corbuzier. Lengkap lah ini menurut saya. Ini catatan buat kita buat mereka di luar substansinya tentu yang paling banyak orang dikhawatirkan itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat substansinya ini dipersoalkan adalah revisi undang-undang, terutama dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu ya Mbak, terutama pasal berapa yang pasal 37 ya Mbak Agi yang berkaitan dengan 47. 47 sorry. Ini puasa-puasa kita diskon. 47 itu kan tadi 10 cuman ya lembaga yang kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh militer aktif itu kan kemudian sempat ditambah jadi 5 dan kemarin akhirnya ada tambahan 1 lagi ya, itu untuk wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan itu menjadi masuk lagi jadi 16. Ya sebenarnya wajar kalau menurut saya, misalnya seperti perbatasan yang bisa ngurusin itu ya tentara, nggak mungkin sipil ngurusin di situ karena kalau kita lihat dokumentarinya bagaimana menjaga perbatasan itu yang punya kewenangan dan punya kemampuan kapasitas juga tentara gitu. Jadi kan ini persoalannya yang nggak dikomunikasikan dengan baik oleh Kementerian Pertahanan juga TNI, apalagi ditambah situasinya sekarang sedang sentimen kasusnya Teddy ya, terus ditambah lagi kemarin tambahan di Rut Bulog yang Pak Maijen Helmi Nova Helmi Prasetya yang dia dilantik dulu sebagai kepala Bulog, masih dalam posisi tentara aktif, baru kemudian naiknya pangkatnya dinaikkan di Danjen Akademi TNI. Kan mestinya kalau rapi kemarin itu harusnya dia ada surat perintah dari Panglima TNI, dia dijadikan Danjen Akademi TNI dulu gitu ya. Kemudian dia dinaikkan pangkatnya di situ, dari situ baru kemudian dipindahkan ke Bulog. Kan Bulog juga nggak perlu buru-buru karena di Rut Bulog juga belum lama dilantik kan, diganti seperti ini gitu loh. Jadi ini yang bikin kacau, dan kemudian waktu itu bahkan komunikasi dari Mabes TNI, Kemenhan dan sebagainya kurang pas gitu yang mereka menyampaikan itu. Padahal kalau tahapannya semua diikuti aman kok gitu. Tapi karena tadi itu ya ditambah situasi seperti sekarang, orang jadi malah makin kesel gitu. Iya, iya. Jadi yang ada di sekelilingnya Prabowo, kalau saya melihat karakter Prabowo, ini dia yang ingin semuanya serba cepat. Ya, karena dia
selama sekian tahun sudah tidak tahan dengan situasi yang ada di Indonesia. Kita paham ya, pada saat itu 2014 misalnya betapa berapi-apinya Prabowo dan dengan semua rencananya. Begitu juga 2019. Jadi ketika kemudian dia menjadi presiden, dia ingin mengubah ini secepat kilat. Padahal kan tidak bisa berubah seperti itu, Mas Hersu. Saya melihat sebuah video di Georgia, gitu ya, mantan Uni Soviet, yang bagaimana untuk mengatasi korupsi yang luar biasa ini, kemudian kepolisian atau kepolisian Georgia, bukan Polri gitu ya, itu dibubarkan dan kemudian dibentuklah yang baru. Karena apa? Karena yang ada di dalamnya sudah demikian koruptif. Itu kisah di negara sana. Dan yang baru saja kemarin terjadi hari Sabtu ya kalau tidak salah, bagaimana ribuan rakyat Serbia itu turun ke jalan memprotes korupsi yang ada di negara tersebut. Itu luar biasa sekali. Itu bisa menular, Mas Hersu, karena sekarang kalau di Eropa itu sudah relatif aman ya soal korupsi ini begitu. Tapi untuk di negara-negara yang baru dan apalagi sebenarnya kita sudah negara yang cukup lama begitu, tapi ternyata ini masih terus berkembang korupsinya, malah meruat begitu. Menyebar kemana-mana, makin berakar di mana-mana. Nah, ini cuman saya lihat apa yang terjadi ini terlalu jauh ya negaranya. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah gerakan yang bisa nantinya terjadi di Indonesia. Karena kalau saya melihat sekarang sepertinya sudah mengarah ke sana. Ya, orang meneriakkan revolusi begitu, dan kenapa meneriakkan revolusi? Karena mereka banyak yang lapar. Orang kalau lapar, orang di PHK, orang melihat anaknya menangis, istrinya mengiba, dan orang tuanya masih banyak kebutuhan begitu. Dan mereka ini adalah orang-orang papa. Itu mereka kalau dengan kata revolusi, dengan digerakkan seperti ini, mudah sekali mereka akan bergerak. Lain lagi dengan orang yang kenyang kan, Mas Hersu, diajak turun ke jalan aja, males gitu, panas-panasan, hujan-hujanan ngapain gitu. Tapi mereka yang seperti ini itu akan dengan mudah begitu untuk digerakkan. Dan sekarang selain revolusi juga, kalau sebelumnya ini adalah makzulkan Fufu Fafa, sekarang sudah makzulkan Prabowo Gibran. Ini keadaan ini makin memburuk ya secara politik. Dan kemudian juga yang kena getahnya juga dalam situasi ini adalah PDIP, Mas Hersu. Karena kita tahu bagaimana Gimana PDIP. ceritanya, kenapa itu kok PDIP itu? Iya, jadi ini trending PDIP ya, karena Deddy Sitorus dan kawan-kawan ini kan kritis sekarang ini menjadi oposisi dari pemerintah. Mereka berteriak kritis soal PHK, soal apa dan sebagainya. Begitu juga tentu saja soal hasto, kriminalisasi apa dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata Utut Adianto, yaitu dari kader PDIP yang ada di Komisi 1, malah menjadi ketua dari Panja ini begitu. Dan juga yang banyak berbicara dan banyak ditanya oleh media juga adalah TB Hasanuddin begitu. Jadi mereka ini yang kemudian menjadi catatan oleh netizen gitu, oleh masyarakat. PDIP pula ketua Panjanya katanya di TV kadernya kayaknya paling penjaga demokrasi, tapi di belakang ya sama saja katanya. Woi PDIP, macam apa pula kalian? Sangat mengecewakan, bersetubuh dengan pengkhianat-pengkhianat reformasi dan arwah-arwah adik-adik mahasiswa korban reformasi yang sedang menangis darah. Wah, ini tajam betul, Mas Hersu. Kok ini jadi ketua Panja RUU TNI justru kader dari PDIP, sementara Ibu Mega ini menolak adanya revisi ini dan mengkhawatirkan dwi-fungsi. Jadi kita bisa melihat pecahan yang terjadi di dalam tubuh PDIP itu luar biasa sekali. Iya. Kan Pak TB Hasanuddin ini memang pensiunan TNI juga, dan dia juga produk TNI, produk Orde Baru juga kan. Ya. Luar biasa, Kocak apalagi ini. buzzer besar dari Gibran begitu pada saat Pilpres buzzer 02 ini. Kita tahu Partai Sokmed ini ya, Mas Hersu. Ini dia mengatakan Panja RUU TNI itu diketuai oleh kader PDIP Utut Adianto dan dimotori pula oleh TB Hasanuddin yang kader senior PDIP pula. Tapi di sosmed buzzer-buzzernya diperintahkan untuk pura-pura protes. Itulah wajah asli PDIP. Padahal kalau saya melihat relatif kalau PDIP itu yang buzzer yang dibayar itu relatif tidak banyak gitu, kalau senior pun ada, atau mungkin malah mungkin saat Organik Pilpres kalau mereka ya buzzernya. kebanyakan ya. Mereka kebanyakan organik. Begitu juga dengan TNI, itu salahnya TNI itu, Mas Ersu. Jadi mereka tidak terbiasa dengan Iya, apa? udah lama nggak main politik memang TNI. Jadi begitu ngadepin Menurut mereka situasi. dengan membayar Deddy Kobuze saja begitu Iya. ya, dan sudah cukup karena dia memiliki follower sampai jutaan. Padahal katakan dia tidak cukup karena yang mengkritisi undang-undang TNI ini banyak tokoh masyarakat loh. Tokoh Iya. masyarakat
dan Mas bukan Heri. followernya Deddy Corbuzier. Bukan followernya Deddy Corbuzier dan mereka juga memiliki follower sendiri, pendukung sendiri masing-masing begitu. Ya, 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 ya. Oke, ini saya kira ini perlu belajar ya pengalaman dari sini. Em, Satu bahwa yang baik saja, yang niat baik aja itu nggak cukup untuk harus Hmm. komunikasi publiknya kan kemarin memang jadi serius temuan dari risetnya Kompas komunikasi publik pemerintah itu buruk gitu ya kan. Dan kemudian dia ya jadi babak belur seperti ini. Kalah canggih lah kalau sama polisi kalau main-main begini ya Mbak Gia. Oh, ada unit sendiri kalau di polisi, Hmm, unit cyber begitu kan? cyber ya, 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 ya. di TNI sepertinya untuk menangkal cyber besar begitu ya, Hmm, yang ya. maksudnya dari luar apa Hmm, dan sebagainya, tapi bukan main-main di ranah ini. Dan satu lagi Mas Ersu, mungkin yang menjadi akhirnya orang berspekulasi ya, karena di dalam RUU Undang-Undang TNI ini kan TNI memberi apa, memiliki nantinya akan memiliki kewenangan untuk kasus-kasus narkoba hmm, begitu. Nah, sementara sudah eh, umum diketahui menjadi rahasia umum, pengamat, mantan Polri juga apa dan sebagainya bersuara ya. Mereka mengatakan ini sebetulnya menjadi mainan besar dari polisi dan hmm, eh, kalau seandainya dikatakan mainan apa, ya kita tahu ada Teddy Minahasa, kemudian ada hmm, siapa Verdi Sambo juga yang berkaitan dengan itu begitu. Terus kemudian juga banyak sekali kasus-kasus narkoba yang hmm, melibatkan polisi, hmm, tidak hanya sekedar mereka yang ada apa ya, yang maksudnya yang ada hmm, di lapang saja hmm, yang pangkat rendah, tapi juga Kapolres bahkan Kapolda juga terlibat dalam hal ini. Jadi hmm, bahkan saya mendengar Mas Hersу, kalau seandainya ada narkoba itu hanya beberapa kilo apa dan sebagainya yang melibatkan hanya tentengan bawaan begitu, itu masih banyak lah yang bermain. Tapi kalau sudah tontonan, nah itu ada ini institusi yang ada di baliknya juga dan orang hmm, kemudian menduga gitu, hmm, apa orang-orang yang bermain itu ada juga yang mereka sebut sebagai oknum begitu kan. hmm, Dan oh ya, ada lagi Mas Hersu. Ini saking sekarang ini harus waspada loh ya. Maksudnya waspada itu untuk bagaimana merangkul masyarakat sipil ini begitu untuk menjelaskan setidaknya begitu. Hotel Fairmont sendiri itu mendapatkan eh, serbuan ulasan satu pada hari ketika mulai diketahuinya pada hari Sabtu dan Ahad kemarin. hmm, Jadi untungnya yang melakukan ulasan di Fairmont sendiri di linknya itu ada banyak, ada puluhan ribu. Sementara mungkin yang memberikan ulasan satu begitu ya, mungkin hanya tidak terlalu banyak untuk mengimbangi itu. Jadi masih turun sih, jadi 4,8 gitu. Tapi setidaknya menjadi orang terkejut, Mas Ersu. Kenapa sampai segitunya orang sampai apa ya namanya tidak sukanya begitu ya terhadap perilaku anggota DPR ini yang rapat di hotel mewah apa dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi ya, karena katanya undang-undang kejaksaan ada di hotel apa kemarin ya Mas Irsu Hotel ada di Seraton hotel ya, Seraton atau apa? Seraton ya, Hotel Seraton kalau tidak salah. Kemudian apa untuk undang-undang apa data pribadi begitu Interkontinental. Hmm. itu Hotel Continental begitu harus Ya. diubah lah dalam situasi seperti ini. Oke, Mbak G, kita ketemu lagi ya. Insya Allah besok tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu speak up gitu ya. Jangan di bulan Ramadan ini akan makin dicatat kalau Anda terus bersuara terhadap kezaliman, bersuara untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini mudah-mudahan ini akan menambah amal pahala kita di bulan Ramadan ya. Kami mohon Ya. pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Kau sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.